Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Kita kembali mendapat kesempatan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Masih ada beberapa gereja yang belum bisa mengadakan ibadah karena ada beberapa hal yang mereka tidak bisa lakukan. Tapi kita walaupun dalam jumlah yang tidak banyak, tetapi kita bisa punya kesempatan berbakti kepada Tuhan. Amin. Ya, semua ini karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kita bersama-sama buka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya pasal 31 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-31 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Saya undang kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini bersama-sama. Yesaya 31 ayat 1 sampai ayat 5. 1, 2, 3. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi Dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang lain. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu, dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Sebagai beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda yang mengeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalahkan terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya, seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya. Demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ia melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini mempunyai judul tentang tetaplah dalam kemuliaan dan kekuasaan Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk hidup tetap di dalam kemahakuasaan, kemuliaan Allah, ternyata begitu banyak tantangan yang dihadapi. Di dalam kehidupan zaman daripada Nabi Yesaya, juga merupakan satu perintah untuk umat Tuhan kembali kepada kemahamuliaan, kepada kemahakuasaan daripada Allah. Kita tahu bagaimana umat Tuhan
ada penggeseran iman, ada penggeseran kepercayaan yang seharusnya terus-menerus dipelihara, yaitu iman kepada Tuhan, iman kepada Allah. Jangan sampai bergeser kepada kekuatan duniawi, kepada pertolongan-pertolongan kuasa manusia, tetapi harus kembali kepada kemahakudusan Allah, kepada kemuliaan dan kemahakuasaan Allah. Karena orang yang mencari Tuhan tidak akan sia-sia, walaupun mereka waktu itu harus kembali dengan segala jerih lelah mereka untuk menerima panggilan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu dalam jumlah yang tidak banyak, tetapi sekali lagi membanggakan hati Tuhan untuk umat Allah memperhatikan keadaan dunia yang mereka hadapi. Bukan semakin mudah, bukan semakin gampang, tetapi banyak kesulitan-kesulitan, pelandaan-pelandaan daripada segala masalah penyakit, dari segala persoalan-persoalan hidup yang tidak pernah berhenti. Tetapi kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan tidak pernah berhenti untuk umatnya yang mencari Dia. Itulah sebabnya dikatakan jangan sampai umat Tuhan terus mencari kekuatan duniawi ini. Kalau kita perhatikan tentang kata Mesir di sini, tentang masalah perlengkapan-perlengkapan mereka yang boleh dibanggakan secara duniawi, tetapi sebetulnya di hadapan Allah tidak ada arti apa-apa. Ketika ada masalah yang datang, ketika ada persoalan yang datang, ketika ada sakit penyakit datang, mereka harus kembali kepada kemahakuasaan Allah. Mereka harus kembali kepada kemahamuliaan Tuhan. Karena disitulah tempat kehidupan saudara dan saya untuk berteduh di dalam hadirat Tuhan. Kita kembali kepada pertolongan, kepada mujizat, kepada sesuatu yang mustahil bagi manusia, tetapi tidak mustahil bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan dalam ayat 1 sampai ayat 3. Di sana mengatakan, jangan mengandalkan Mesir dan kuda-kudanya. Dan yang kedua, Tuhanlah yang berkuasa untuk menyatakan pertolongan kepada umatnya sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya umat Tuhan tahu dalam hal ini, ya, bahwa kita perhatikan bahwa di dalam perjalanan umat Tuhan, ketika umat Tuhan menghadapi berbagai macam masalah, Tuhan selalu mengingatkan, jangan sampai lupa, jangan sampai terlena, jangan sampai kita terbuai dengan apa yang dijanjikan dunia. Ya, Nabi Yesaya juga pernah mengatakan bahwa dunia itu seperti orang yang mabuk, yang tidak bisa diandalkan. Ya, sebab dunia ini tidak ada yang bisa menjanjikan sesuatu yang lebih bahagia, yang lebih hebat selain daripada janjinya Tuhan. Amin. Amin, saudara. Ya, kita perhatikan juga di dalam 2 Raja-Raja, kalau saya mau menimbang di dalam kitab 2 Raja-Raja 18, 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-18 tentang berbicara mengenai jangan berharap kepada Mesir. Ya, 2 Raja-Raja 18 ayat 21. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir,
yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun Raja Mesir bagi semua orang yang berharap kepadanya. Ini merupakan satu pertimbangan ketika kita melihat kota Yerusalem dikepung. Ya, jangan sampai umat Tuhan mengandalkan Mesir, mengandalkan kekuatan dunia. Ya, memang kita hidup dalam dunia, saudara. Tetapi kita punya iman harus kepada Tuhan. Haleluya. Kita punya percaya harus kepada Tuhan. Ya, bukan berarti kita melayang-layang di dunia ini, tidak menginjakkan kaki di muka bumi, bukan. Ya, tapi kita tetap ada di dunia ini, tetapi iman kita, percaya kita tetap kepada Tuhan, kepada kemahakuasaan Allah, kepada kemuliaan Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, karena orang yang berharap kepada Mesir dikatakan itu mengandung bahaya. Ya, bukan terjadi pertolongan yang hebat, bukan terjadi sesuatu hal yang luar biasa untuk mendapatkan pertolongan itu, tapi justru dia seperti dikatakan tadi ayat yang kita baca, bahwa dia seperti raja yang seperti tongkat, ya, tongkat bambu yang terkulai itu, yang bisa pecah dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Ya, jadi bukanlah pertolongan yang akan datang, bukan sesuatu yang hebat yang akan dia miliki, tetapi kecelakaan justru akan bertambah. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi masalah persoalan hidupmu, saudara bisa berusaha apa saja selain daripada apa yang di luar, apa yang tidak dikehendaki Tuhan. Silakan. Tetapi sekali lagi, iman saudara, percaya saudara harus tetap kepada Tuhan. Jangan kepada Mesir yang bagaikan bambu yang pecah, yang kita bisa pegang tetapi melukai, bukan untuk menolong, bukan untuk menembus segala kesalahan dosa kita, tapi justru membahayakan diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita tidak lain hanya mengandalkan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Kita meminta kasih kemurahan Tuhan senantiasa. Haleluya. Saya akan baca lagi di dalam Yehezkiel pasal 30 juga mengenai Mesir ini. Yehezkiel pasal 30 ayat 18 dan ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-18 dan 19 maksud saya. Yehezkiel 30 ayat 18 dan 19. Dan Tanpanhes, hari akan menjadi gelap pada saat aku mematahkan kekuasaan Mesir di sana, dan kecongkakannya yang ditimbulkan kekuatannya berakhir. Kota itu akan ditutupi oleh awan, dan anak-anaknya perempuan akan diangkut tertawa. Dan aku akan menjatuhkan hukuman atas Mesir, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara, ungkapan ini juga kita melihat tentang tanah Mesir yang tidak boleh kita andalkan. Ya,
Sekarang bicara tanah Mesir itu adalah bicara kekuatan duniawi, bicara tentang kebisaan-kebisaan, kekuatan-kekuatan dunia ini, ya, yang membuat kita mungkin bisa sementara kita kagum, tetapi sebetulnya bukan tempat untuk kita mendapat pertolongan yang hebat, keajaiban yang luar biasa, bukan. Tetapi pertolongan yang hebat, pertolongan yang ajaib dari kehidupan saudara adalah kita selalu beriman mengandalkan Tuhan dan berseru kepadanya. Kita percaya pertolongan Tuhan, ya dan amin. Saudara, Mesir bicara lagi saya katakan adalah kekuatan dunia ini. Dengan segala kehebatannya, dengan segala keluar biasaannya, tetapi bukan untuk tempat kita menaruh iman, menaruh percaya, tetapi itu semua hanya fasilitas dunia, ya, yang sebentar dikatakan akan berakhir. Kekuatan dunia ini sebentar akan berakhir. Amin. Ya, tidak ada yang kekal. Semuanya akan habis, akan hilang. Dalam kitab Wahyu katakan langit itu akan tergulung. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan menantikan dunia yang baru. Bisa katakan amin? Ya, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah hari-hari ini kita mengandalkan Tuhan. Ya, saudara, seorang hamba Tuhan ditanya oleh seorang anak Tuhan, kenapa Bapak begitu hebat dalam pelayanan? Ya, apa rahasia Bapak dalam pelayanan? Ya, rahasianya hanya berdoa, memanggil nama Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, sehingga dengan doa. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kita manusia hidup seringkali meremehkan tentang doa. Ya, tetapi sebagai orang percaya, doa ini adalah satu napas hidup kita. Amin. Ya, satu napas hidup kita. Samuel berkata, kalau aku tidak berdoa, aku itu berdosa. Ya, jadi napas. Orang Kristen harus banyak berdoa. Amin. Amin, saudara. Ya, nggak ada yang nyuruh, ya berdoa. Orang berdoa itu tidak usah disuruh. Ada kesadaran dari dirinya sendiri kepada Tuhan. Amin. Itu doa yang baik, doa yang sungguh-sungguh ya saudara. Tanpa disuruh, ada kesempatan berdoa, berdoalah. Pakai untuk berdoa. Jangan menganggur ya. Artinya jangan ngelamun ya. Tapi kita pakai ada waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Ya, bukan berarti kita lalai dalam usaha, bukan berarti kita lalai dalam pekerjaan. Ada kesempatan berdoa. Karena disitulah kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, mujizat Tuhan akan dialami oleh kita. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kita mau melihat dalam ayat yang lain di dalam Yesaya tadi, di dalam Yesaya pasalnya yang saya sudah bacakan tadi, di dalam Yesaya pasal 31 tadi. Saya akan melangkah di dalam ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya,
dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya, seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya. Demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Bisa katakan amin? Kata celaka di sini bicara tentang keselamatan. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya hilang. Kalau umat Tuhan ada dalam kemuliaannya, dalam kemahakuasaannya, umat Tuhan tidak akan terhilang. Bisa katakan amin? Tidak akan hilang. Dengan segala kabut seperti apapun, dia tidak akan tenggelam dan tidak akan terhilang. Karena kuasa Tuhan, dia mempertahankan daripada seperti singa yang muda, yang menggeram untuk mempertahankan mangsanya. Jadi saudara dan saya adalah harus ada dalam geraman tangan kuasa Allah. Seperti singa yang menggeram untuk mempertahankan mangsanya. Itulah kehidupan gereja Tuhan. Bisa katakan amin? Kita tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi tangan Tuhan yang menggeram itu, yang menjaga kehidupan kita. Seperti singa yang menggeram mempertahankan mangsanya. Tidak bisa diambil oleh siapapun dia. Baik oleh teriakan pasukan gembala, baik oleh pengerahan lawan-lawannya yang mau mengalahkan dia. Dia tidak akan menyerah untuk mempertahankan gerejanya, untuk mempertahankan umatnya, untuk melindungi daripada miliknya. Dia mempertahankannya itu dengan luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan segala kehebatan dunia, dengan segala persoalan hidup ini, jangan khawatir. Tuhan sanggup menolong saudara. Katakan, Yesus, aku percaya kuasa-Mu Tuhan. Aku imani Tuhan, keselamatan ada dalam hidupmu Tuhan. Jangan biarkan aku lepas dari tangan-Mu Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah seruan kita terus kepada Tuhan. Kita percaya kuasa Allah tidak terbatas dengan segala tantangan yang kita hadapi. Dia mempertahankan saudara seperti singa yang mempertahankan mangsanya, yaitu gereja Tuhan. Amin. Saudara, gereja Tuhan adalah milik Tuhan. Bisa katakan amin? Katakan kiri kananmu, gereja adalah milik Tuhan. Saudara dan saya milik Tuhan. Lalu yang kedua, seperti burung, dikatakan di sana, yang berkepak-kepak melindungi sarangnya. Demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, dan memeliharanya, dan menjauhkan celaka. Bisa katakan amin.
Inilah iman kita kepada Tuhan. Seperti seekor burung yang melindungi sarangnya, demikianlah keadaan gereja Tuhan. Karena gereja Tuhan adalah bait Allah. Amin. Paulus katakan bahwa gereja Tuhan itu adalah bait Allah, rumah Allah. Di dalamnya ada yang mengisi, yaitu kuasa Tuhan, Roh Kudus. Haleluya, Roh Kudus. Kita bukan sarang burung yang kosong, tetapi kita adalah sarang burung yang diisi oleh kuasa Tuhan, oleh pertolongan Tuhan yang mustahil bagi manusia, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita akan berkata, terima kasih Tuhan, Engkau selalu melindungi, Engkau selalu menyelamatkan, Engkau selalu memelihara dan menjauhkan kami dari celaka. Bisa katakan amin. Saudara, kita panjatkan kepada Tuhan, karena kita hanya mengandalkan Tuhan. Tidak ada perkara yang lain yang kita bisa andalkan. Kita diberkati secara jasmani, puji Tuhan. Kita diberkati secara rohani, puji Tuhan. Semua berdasarkan kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah bisa berubah, asal kita tetap setia di dalam Tuhan. Amin, saudara. Saudara, doamu bisa berhenti karena kita punya kesibukan, punya pekerjaan, punya tanggung jawab. Doamu bisa berhenti, tetapi kuasa Tuhan yang tinggal dalam hidupmu, Dia tidak pernah berhenti mengayomi saudara, menolong saudara, melindungi saudara, dan menyelamatkan saudara. Bisa katakan amin. Aku percaya Tuhan, hari ini aku sepertinya kalah, tetapi sebetulnya aku menang. Bisa katakan amin. Seperti firman Tuhan katakan, seperti pujian yang kita dengar tadi, ku menang bersama Tuhan, bersama Roh Tuhan. Amin, saudara. Bukan karena kita hebat, tetapi karena pemeliharaan Tuhan. Ya, pada kesempatan pagi hari ini, firman Tuhan saya tidak panjangkan. Mari kita mau datang menyembah kepada Tuhan dan berkata, hari ini aku pernah kalah, tetapi sebetulnya di balik semua ini aku menang Tuhan, karena Engkaulah yang mempertahankan hidupku, seperti seekor singa yang mempertahankan daripada mangsanya, seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, yaitu kehidupanku yang diisi oleh Roh Tuhan. Aku percaya Tuhan menolong hidupku. Mari kita sama-sama datang. Kita mau berdoa bersama.